Yang pertama itu K3SV. Yang kedua K1. Penyakitnya sama, retak rambut. Di Shell. Iya, di sini. Yo, selamat datang lagi di channel gue. Thank you udah nonton, thank you udah subscribe, thank you udah like, thank you udah nonton tapi belum subscribe dulu. Jangan lupa ya, subscribe tuh bantu kita ke 50.000 subscriber di bulan ini. Atau enggak awal tahun deh, nggak apa-apa. Lanjut konten yang tadi, CBR. Kita langsung, mumpung ada nih helm-helm di sini ya, kita tanya-tanya ke orang yang lebih paham ya. Karena gua kalau beli helm ya bagus beli udah gitu doang, kagak tahu apa-apanya gitu ya. Langsung aja deh, apa nih yang menarik nih dibahas nih? K1 AGV, ada K3SV, ada K3 ya. Kalau dari helm sebenarnya lebih ke fashion ya, dan juga safety sih sebenarnya. Cuman helm itu nunjukin karakter orang biasanya. Nah, biasanya orang tuh pas pertama kali punya motor pengen punya helm yang sporty, full face. Itu kalau misalkan pengen nyoba-nyoba dulu biasanya di level brand lokal. Sekarang tuh kan lagi rame banget tuh kayak TTT Corse. Kayak TTT Corse. Ya, kayak TTT Corse. Pertama kali gua punya helm full face juga kayak TTT Corse yang Marvel yang Carnage. Sama. Nah, itu dia. Itu ganteng kan? Ganteng. Ganteng. Desainnya gitu kan. Terus siluet helmnya ganteng. Bahkan sama ini juga gantengan yang TTT Corse kalau dari yang desain Carnage. kalau kata gue iya. Oh enggak, kalau desain gua nggak sepakat. Kalau desain bentuk gua lebih seneng AGV. Oh. Kalau dari siluet. Kalau aku bagusan TTT Corse di foto sih dari pinggir ya. Kalau dari depan bagus. Nah, biasanya juga orang tuh naik level dari KYT itu naik satu levelnya ke AGV K1 atau K3SV. Tuh, karena budgetnya nggak jauh beda lah. Di sini ada KYT, ada AGV K1 Soleluna 2016. Ini AGV K1 Jack Miller 2015 kalau nggak salah, 2017 gitu. Ya, sama AGV. nih nongol 1 Rea Gold. Nah, gue mau nanya nih, Van, lu ngerti nggak Selo Luna tuh apa? Solo Luna atau Soleluna? Selo Luna tuh apa? Ngomong yang benar. Ngomong yang Soleluna. Soleluna. Ngomong yang bener. Soleluna. Ya, Jack Miller itu apa? Itu nama rider. Kalau Soleluna nama trek. Oh iya. Gue udah anjir lagi. Gue juga gak tahu. Kalau Jack Miller ya nama rider. Oh. Ya udah. Paham. Ya udah. Jadi itu serinya. Ya. Biar nggak pusing kan, berhubungan kayak coba kayak tahu nggak misalnya di Jakarta Keras, coba kasih tahu dong nama bayi yang berhubungan dengan MotoGP misalkan. Itu ada Solelunanya. Udah gitu aja lah. Sekian dari Irfan, terima kasih. Guys, biasa Irfan nggak jelas emang. Oke, lanjut lagi nih. Dari helm biasanya ke visor. Visor, ya. Kalau visor biasanya orang tuh cenderung upgrade-nya ke iridium. Tapi sekarang iridium yang original AGV itu jarang banget orang pakai yang original di K1. Karena kenapa? Karena harga visor iridiumnya sama AGV K1 yang second itu hampir sama harganya. Kemarin. Yang original. Original. Iridium. Dapat second atau baru? Second. Secondnya dari teman gue yang tadi. Dia beli itu 800 apa 1 juta atau berapa gitu. Dijual ke gue 400. Gue jual 2,5 apa 300 gitu. Aduh, sayang banget. Iya, karena udah dijual. Gue jual aftermarket. Ini kan aftermarket nih, bukan original. Aftermarket aja bisa laku 2,5, bro. Gue kemarin 2,5 ya, salah. 150 sampai 2,5. 300. Ini juga aftermarket nih. Original gue. Bener. Di sini ada AGV-nya. Pokoknya original. Cuman user AGV K1 atau K3SP itu jarang pakai spoiler. Karena siluetnya udah tajam. Jadi jarang ada tambahan spoiler di belakang. Biasanya yang pakai spoiler itu udah kelasnya Corsa, Pista. Itu baru pakai spoiler. Nah, si Irfan tuh nanya, kenapa sih sama-sama AGV kok ini ada yang 1.700.000, ada yang 2 juta, terus tiba-tiba ada yang 15 juta, ada yang 20 juta, padahal gitu-gitu aja. Itu pertanyaan si Irfan tuh gitu, jelasin ya, Bang. Ini yang ngebedain sebenarnya banyak faktor ya. Yang pertama dari bahan pembuatan. Kalau yang kelasnya 20 juta ke atas biasanya full karbon. Itu kelasnya Pista Futuro atau apalah. Nah, terus fitur juga kalau yang seri-seri Corsa, seri-seri Pista itu udah quick release si foamnya. Jadi bila mana kecelakaan atau apa, dia susah buka helmnya. Jadi cepat gitu.
Terus dari visor juga udah beda, dari bobot juga udah beda, dari aerodinamiknya juga udah beda. Jadi tergantung digunainya buat apa. Soalnya Irfan tuh sering banget bilang, ngapain sih nggak masuk akal beli helm sampai 15 juta, mending beli Vario. Karena levelnya beda. Belum sampai situ berarti, Belum Pak. sampai situ. Orang yang beli Pista nggak mungkin motornya masih level CBR 250. Biasanya udah punya Ducati, udah punya minimal ZX-6R gitu-gitu kan. Ya. Nyimbangin sama motor. Cuman ya masalahnya sekarang Pista banyak banget cloningnya. Banyak banget, 2 jutaan. Itu harga barunya aja cuma 3 sekian. Cloning. Gitu. Cuman dari cat beda. Nah terus K1 sama K3. Dia kan tuh banyak ya, udah kayak gorengan gitu ya. Lebih enak mana? Sebenarnya kalau dari shell, dia bentuknya sama. Dari kenyamanan foam dalamnya juga sama. Yang ngebedain K1 sama K3 SV itu pertama di fan. Fan K1 tuh di sini, kalau K3 SV di sini. K1 ini lebih mirip Corsa bentuknya. Apa Pista ya, lupa. Terus kalau K3 SV itu yang paling ngebedain ada double visor. Ya. Jadi dia ada dark smoke-nya di dalam. Nah, itu enak buat daily sih. Buat daily user. Jadi nggak usah kalau lihat dari iridium segala macam supaya nggak terlalu silau. Kalau dari harga sebenarnya nggak jauh beda. Iya. Nah, gue udah pernah 2 kali pakai helm AGV. Yang pertama itu K3 SV. Yang kedua K1. Penyakitnya sama, retak rambut. Di shell? Iya, di sini. Di dekal atau apa? Nah, itu gara-gara apa? Karena gue kan nggak tahu dan punya helm juga nggak pernah dirawat. Kayak paling dilap doang lah gitu kan. Nah, itu banyak banget. Padahal nggak ketahuan gitu. Kalau kepentok wajar ya. Tapi ini tiba-tiba suka ada aja gitu. Catnya ngelupas gitu. Iya, retak rambut gitu. Pada putih. K1 yang Dove, gue pernah punya sama. K3 SV lebih parah. Yang glossy. Menurut gua, helm itu nggak punya penyakit. Mau helm apapun nggak punya penyakit. Yang jadi penyakit itu sebenarnya cara kita ngerawatnya. Jadi kayak misalkan ada orang komplain, ini busanya brudul, ini neck-rollnya brudul, ini catnya retak, karena orangnya aja nggak ngerawat. Helm itu makin mahal makin manja dia. Naruhnya nggak bisa sembarangan, ngelapnya juga nggak bisa sembarangan. Maksudnya nggak bisa sembarangan gini, kalau lu pakai helm yang sekedar lap pakai kanebo, itu kan dia masih nyimpan butiran air tuh. Terus lu pakai panas hari lah, terus lu simpan di tempat lembab lah, apalah, ya pasti catnya lepas. Coba kalau misalkan lu habis pakai semprot pakai cairan yang ada silikonnya, terus lu lap pakai microfiber, pasti awet. Dan jangan simpan di media yang langsung ke meja, ke kaca. Pakai tatakan lah, pasti neck roll-nya aman. Gua selama pakai AGV, gua nggak pernah tuh kena penyakit itu. Berarti gue jorok. Iya, karena beli itu ya mulus. Penyakit itu excuse sebenarnya orang yang nggak bisa ngerawat. Nah itu pas dipakai harian nggak pernah kepentok segala macam, tiba-tiba ada retak-retak gitu ya. Udah itu berarti ilmu tuh ya. Berarti kalau beli helm kayak gini harus ekstra ngerawat. Ekstra ngerawat ya benar. Gitu. Janganlah. Nah, ini nggak pernah dirawat nih. Nah, gua lanjut nih ya. Yuk. Setelah dari AGV biasanya orang naik levelnya. Kalau ngejarnya nyaman pasti ke Arai. Ke Arai, bro. Arai itu punya tagline Why Arai. Hashtagnya Why Arai. Karena orang-orang yang udah pakai Arai, dia nggak mau pindah lagi ke AGV. Ya paling kalau ke AGV ke Pista lah ya. Karena emang Arai itu senyaman itu gitu helmnya. Dia bentuk foamnya meluk dari segi apa namanya arsitekturnya Arai itu bikin helm disesuaikan banget sama kepala gitu. Jadi enak banget lah kalau Arai. Iya. Kerasa sih. Harganya jauh ya. Harga jauh. Jauh banget. Cuman awalnya tuh gue gak suka Arai itu karena kayak astronot. Bentuknya kan. Kayak kacang sukro tuh. Aneh gitu. Kalau AGV kan kayak lancip-lancip. Nah awal-awal motoran tuh pasti nyarinya yang lancip-lancip. Yang keren, lekukannya gitu. Lama-lama ya. Nah satu lagi sebenarnya. Kalau ngomongin bentuk, kenapa Arai bentuknya kayak gini? Karena desain helm untuk motor balap itu harusnya dia ketika rolling, orangnya rolling, crash rolling, itu dari helm tuh jangan ada hambatan. Makanya Arai itu nggak pernah ada visor di belakangnya. Visornya cuma tambahan kan. Jadi
ketika crash dia sebisa mungkin harus cepat lepas aja. Karena begitu dia rolling kan kepala kalau misalkan helm tuh makin panjang kan dia makin ini ya, makin nahan. Itu juga salah satu alasannya kenapa Arai bentuknya gini. Nah, pas make emang kerasa beda Bang. Nyaman. Emang kerasa beda. Cuman karena gua belum pernah pakai Vista ya. Bisa. GPRR yang gitu-gitu belum pernah pakai. Nah, di atas ini tuh ada satu lagi kan, K6 ya? K6 ya. Kalau K6 bentuknya malah mirip lebih ke bulat-bulatnya lebih ke Arai. K6 tuh lebih enak dipakai buat touring sih. Cuman jarang ya? Jarang. Gua ada satu K6. K2? K2 nggak ada. K1, K3SV, sekarang ada K3S, K5, K6, ke Corsa, ke Pista. Seri-seri di luar. Corsa yang 6 jutaan ya? Kalau bekas. Iya. Ya, kalau barunya belasan. Bang. Gue mau nanya Bang, sebagai newbie. Ini bedain. Harus pakai gimmick gitu sih. Udah. Udah gini. Gue mau nanya sebagai newbie, jadi apa sih atau gimana sih cara ngebedain yang fake sama yang ori? Dari Arai sama EGV aja yang di sini. Oke. Pengalaman gue pernah ngelihat yang non ori ya, yang apa atau istilahnya clone 1:1. Clone. Itu pertama kalau kita lihatnya dari jarak yang agak jauh emang percis banget sih. Karena kita nggak bisa feeling material build-nya apa gitu kan. Tapi kalau misalkan dari dekat banget nih kelihatan dari fan-nya, desain fan-nya beda biasanya. Apa yang EGV yang Arai? Yang EGV. Yang EGV. Kita lihat. Salah. Desain fan depannya ininya nih, kalau yang original tuh dia honeycomb 3D. Honeycombnya 3D. Lu tau nggak honeycomb apa? Tahu. Apa? Nah, ini kan ditunjuk tadi. Enggak, apa maksudnya honeycomb? Honeycomb tuh madu, honey itu madu, comb tuh tempatnya madu tuh kayak gini. Polanya. Oke. Terus kalau misalkan dirasain, ngobrol kemarin kan? kalau kita tekan yang cloning itu dia lebih ringkih. Ditekan ininya nih, kita kasih pressure, dia lebih ringkih, nggak rigid kayak yang ori. Oh, ini iya bener. Dan kalau misalkan mau lebih akurat, hitung aja bobotnya. Ini kan di sini kita ada keterangan gram nih, 1580. Kalau kita ukur pakai timbangan yang bagus gitu, pasti toleransinya dikit banget. Kalau nggak 1590, 1585. Kalau yang clone biasanya jauh banget gitu, bisa beda 30. Jangan timbangan kopi lu. Timbangan kopi. Ini apa gram atau? Gram. Gram, ya bener. Oh bener. Takut rusak. Jangan pakai timbangan besi. Nah, itu lucu. Ya udah lanjut. Paling dari detail-detail lainnya ya, kayak misalkan kalau kita buka foam ininya nih, dibuka diperutulin gitu. Busanya. Di dalamnya itu kan ada stiker-stiker, barcode, kode bikin, tahun bikin, sama license AGV-nya. Itu sih. Sama ini ya kali ya? Ya, sama dederingnya ada logo emboss AGV. Kalau yang clone tuh nggak ada ya? Clone ada yang ada. Nah itu biasanya dia ngebedainnya dari pas bagian kita buka foam dalamnya. Oh gitu. Nah, ada yang SNI, ada yang enggak. Apa tuh bedanya? Beda license pembuatannya aja. Oh. Kalau SNI dibuatnya di kita, atau misalkan di Asia. Kalau yang non SNI biasanya dibuatnya di luar Asia. Itu biasanya orangnya belinya di Singapura, terus dibawa ke Indo. Nah itu biasanya lisensinya bukan SNI, di OT. Oh gitu, di OT. Tahu nggak di OT apa? Tahu. Apa? Tentara Amerika. Oh gitu, nggak tahu soalnya. Nanya aja Pak. Dari zaman Ing itu udah DOT. Iya Ing. Oh iya satu lagi soal helm. Kan yang misalkan helm size XL, busa L atau M misalkan. Itu maksudnya apa tuh? Di switch. Oh di switch. Jadi misalkan lu punya helm L sama punya helm XL, sama-sama K1 nih, dipindahin aja busanya. Oh, berarti size helm sama kan? Cuman yang Size bedain, shell. misalnya size batoknya. Ya, shell tuh batoknya ya. Gua nggak tahu persisnya sama atau enggak. Cuman pas gua coba emang bisa. Dari L ke M bisa, dari L ke XL bisa. Cuman gua belum pernah dari XL ke M. Naik satu lah ya berarti. Ya. Satu ya. Gitulah. Ya, gua pikir beda-beda juga gitu si batoknya tuh. Ya. Biar kayak lebih nyepot atau gimana gitu. Gimana ridernya gitu yang sukanya. Oke. Kapan dari KYT titik course ya ke AGV ini rasanya gimana? Sebenarnya dari feel di kepala tuh emang karena sama-sama XL ya gue pakainya masih nyaman dan
mungkin perbedaannya pas masukinnya di sini. Karena kan gue diajarin Azhar juga tuh, dia yang waktu Joan Mir ya. Joan Mir tuh harus di ini nih. Harus di apa namanya? Dibuka gitu, ditarik dibuka. Emang harus gitu, kalau titik course nggak usah. Masuk aja. Kalau ini harus. Iya, tapi udah di dalam tuh kayak udah oh ini enak loh gitu, udah nyaman gitu, pas di kepala. Itu aja sih. Jadi kalian harus tahu juga ukuran kepala kalian gitu aja. Kalau ukuran kepala kalian nggak cocok sama helmnya, nanti sakit kepalanya. Mau semahal apapun tetap enak ya. Sakit, nah. Ya itulah. Itu pengalaman sih. Ya, itu aja sih. Worth it nggak? Titik sih. Worth it sih. Benar worth it. Worth it tuh karena pengalaman gue tuh kalau di foto San Mori ya ada rasa bosennya guys, itu guys. Itu mah. Beda itu mah. Ya. Bukan karena fungsi waktu. Oh kan karena fungsi. Gaya. Thank you udah nonton, udah subscribe, jangan lupa komen dan tanya-tanya juga lah, atau sharing juga sama kita apa yang kita lewatin dari penjelasan barusan. Thank you buat Hilmi, brotherku. Jangan lupa follow Hilmi Irfani dan follow tokonya Lakas apa? Menswear sama Garage. Ya. Untuk kalian yang nyari motor keren. Follow juga TikTok Weekend Motoran. Ada yang satu kalian yang nggak usah follow, Azhar Hagri. Iya itu nggak usah, itu pribadi. Nggak usah. Ya udah, pokoknya thank you. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye.